Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz, di momentum Ramadan ini ada saudara-saudara muslim kita yang bekerja, ada yang kuliah dan waktu mereka sangat sempit di momentum Ramadan ini. Dan mereka tidak bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut Ustadz. Seperti ada pekerjaan yang mengharuskan mereka standby 1 malam penuh dan juga terlewatkan sholat tarawih, sholat duha dan lain-lain bahkan di malam Lailatul Qadar. Kira-kira bagaimana sih agarnya teman-teman kita yang dalam kondisi seperti ini bisa memaksimalkan Ramadan mereka sendiri Ustaz? Sholat tarawih, sholat qiyam, itu kan bisa dikerjakan berjamaah, bisa sendiri. Iya kan? Jumlah rakaatnya juga minimal 1 rakaat. Witir. Masa ini gak bisa dikerjain? Kalau saya sih gak mungkin itu ya. Harusnya bisa. Waktunya panjang lagi. Qiyamul Lail ini, atau tahajud bahasa lainnya, itu sebenarnya ibadah, sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana kata Nabi SAW, sholat yang paling afdol setelah sholat maktubah 5 waktu adalah sholat qiyam. Allah Azza wa Jalla menginginkan teman-teman sekalian, kita, terutama orang yang belum terbiasa sholat malam ya, supaya mereka termudahkan di buku amalnya, tercatat pernah sholat malam minimal setahun sekali. Itulah Allah syariatkan tarawih. Tarawih itu artinya santai. Sholat malam dimajukan setelah ba'diyah isya. Selain Ramadan tidak ada tarawih. Kita cuma bisa witir. Sholat malamnya tetap di sepertiga malam gitu ya. Tapi ini dimajukan. Disuruh kerjakan berjamaah. Dikasih keutamaan yang besar. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat? Qiyam Ramadan, tarawihnya itu. Bersama imam sampai imamnya bubar. Dicatatkan pahala dia seperti sholat semalam suntuk. Berarti kan pahalanya besar sekali. Dimotivasi, berjamaah dan segala macam. Jadi harusnya bisa dikerjakan. Tapi kalau dia tidak bisa berjamaah ya sudah. Misal tadi ada betul-betul yang bertugas. Untuk keamanan misalnya ya. Apalah pekerjaan yang tidak mungkin dia meninggalkan. Apalagi tadi dibahasakan Lailatul Qadar. Kalau yang saya tahu di malam-malam ganjil terakhir itu biasanya rata-rata sudah libur ya. Tapi anggaplah kalau ada yang bertugas ya udah. Dia di posnya, di pos itu aja dia sholat. Ya. Semampu dia. Bahkan sholat sunnah bisa dikerjakan sambil duduk. Lebih ringan apa lagi dari ini? Bisa dikerjakan sambil duduk. Kalau sholat wajib, teman-teman sekalian, untuk pindah dari berdiri ke duduk harus ada udzur syar'inya. Gak boleh antum sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Malas saya gak mau berdiri, saya mau duduk aja. Gak bisa. Harus ada udzurnya. Gak bisa betul-betul berdiri, baru duduk. Gak bisa duduk, baru berbaring. Tapi kalau ibadah sholat sunnah, boleh duduk tanpa udzur. Boleh. Antum sholat ba'diyah maghrib tadi, aduh saya mau duduk aja deh, saya gak mau berdiri. Boleh, gak masalah. Bahkan ada anjuran sebagian ulama ya, tidak masalah seseorang itu sekali seumur hidupnya mengerjakan apa saja yang pernah Nabi SAW sampaikan. Sebagai contoh, Nabi pernah sholat malam duduk. Pernah. Itu Aisyah mengatakan dari anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kalau beliau betul-betul letih. Maka beliau kerjakan sambil duduk. Boleh seseorang sholat malam sesekali dia duduk. Tujuannya, karena Nabi pernah sholat duduk. Tapi bukan rutinitasnya, gitu kan? Sesekali, gak masalah. Jadi kalau darurat sekali, wudhu. Sholat sambil duduk. Sholat di tempat yang kita mampu. Di pos yang kita berjaga-jaga. Di toko yang kita jaga. Mungkin antum kerja di satu swalayan misalnya. Dan dia buka sampai malam. Walaupun sebenarnya saya rasa gak mungkin ada sampai jam 2 malam kalau kita di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah, di Saudi mungkin itu masih ada sampai tengah malam. Tapi itu pun tidak mengganggu. Kalau menurut saya Allah tidak mengganggu. Usahakan teman-teman ini puasa Ramadan. Bulan Ramadan itu memang puncak ibadahnya itu yang selalu disebutkan adalah puasanya sama sholat malamnya. Baru dilengkapkan dengan baca Quran, zikir, berdoa segala macam. Tapi selalu siang hari puasa, malam hari sholat. Siang hari puasa, malam hari sholat. Dan umumnya kita tahu orang-orang yang dipuji ibadahnya itu kalau siang hari puasa, malamnya sholat malam. Gitu kan? Nah, itu selalu dipuji. Makanya 2 rangkaian ibadah ini usahakan tidak terlepas. Sebagian ulama mengatakan orang yang rutin puasa biasanya sholat malamnya tidak akan ketinggalan. Orang yang rutin sholat malam biasanya puasanya tidak akan ketinggalan. Karena 2 ibadah ini seperti saudara kembar. Allahu a'lam.